Serangan mengejutkan mengguncang Israel pagi ini saat ratusan rudal dan puluhan drone kamikaze Houthi menghantam gedung parlemen Israel di Tel Aviv. Serangan itu terjadi dengan presisi yang mematikan, menghancurkan gedung legislatif negara dalam sekejap. Menteri Keamanan Negara Israel dan beberapa anggota Knesset tewas dalam serangan yang sangat terorganisir ini, menambah kekhawatiran atas masa depan Israel. Serangan ini datang setelah Israel baru saja pulih dari serangan bom yang dilancarkan oleh Iran yang menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur negara. Dengan begitu banyak ancaman datang dari berbagai arah, serangan hati ini menjadi pukulan yang sangat besar bagi keamanan nasional Israel yang tengah berjuang untuk memperbaiki keadaan pasca serangan Iran. Saat itu, Menteri Keamanan Negara Israel yang sedang memimpin rapat penting dengan anggota parlemen Knesset tengah membahas strategi pertahanan nasional dan cara untuk melindungi warga Israel dari ancaman yang semakin meningkat. Namun rapat tersebut berakhir tragis saat gedung parlemen hancur seketika akibat serangan rudal dan drone. Menteri Keamanan Negara Israel dan beberapa anggota parlemen Knesset yang hadir dalam rapat tersebut tidak dapat menyelamatkan diri. Ledakan besar menghancurkan sebagian besar gedung, menyebabkan panik di kalangan staf dan anggota parlemen yang selamat. Ratusan orang terjebak di bawah reruntuhan, sementara asap tebal memenuhi ruang rapat yang sebelumnya penuh dengan perdebatan mengenai keamanan negara. Serangan tersebut terjadi tepat setelah Israel kembali melancarkan serangan udara ke Gaza, meskipun baru saja mencapai gencatan senjata dengan Iran. Keputusan Israel untuk melanjutkan serangan di Gaza setelah gencatan senjata ini dianggap sebagai provokasi besar, dan Houthi yang sebelumnya menyatakan dukungannya untuk Palestina langsung membalas dengan serangan besar-besaran. Serangan yang dilakukan oleh Houthi ini, yang mereka sebut sebagai Operasi Bela Palestina, mengungkapkan keseriusan kelompok tersebut dalam menanggapi kebijakan militer Israel. Menurut juru bicara Houthi, serangan ini adalah pembalasan atas serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza, sebuah tindakan yang dianggap melanggar gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati dengan Iran. Serangan ini dilakukan dengan cara yang sangat terorganisir. Ratusan rudal diluncurkan dalam waktu bersamaan, sementara puluhan drone kamikaze dengan akurasi tinggi menghantam sasaran yang telah ditentukan. Tidak hanya gedung parlemen yang menjadi target, namun beberapa bangunan penting lainnya di sekitar kawasan juga mengalami kerusakan hebat. Reaksi Israel terhadap serangan ini sangat mengejutkan. Perdana Menteri Netanyahu terlihat terdiam dan terpaku di tempatnya, tidak dapat berbuat banyak saat serangan itu terjadi. Dalam beberapa menit, serangan rudal dan drone Houthi mengubah gedung parlemen yang megah menjadi tumpukan puing-puing. Ketegangan yang ada dalam diri Netanyahu menunjukkan betapa beratnya situasi yang dihadapi Israel. Netanyahu, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan siap mengambil keputusan sulit, kini tampak tidak lagi bisa mengendalikan keadaan. Dia hanya bisa menyaksikan kehancuran yang terjadi dengan wajah penuh kecemasan. Reaksi internasional yang datang pun beragam, dengan beberapa negara sekutu Israel mulai meragukan kemampuan negara tersebut untuk melindungi diri dari ancaman yang semakin besar. Para pejabat militer Israel segera mengaktifkan sistem pertahanan mereka setelah serangan terjadi, namun mereka terlambat. Sistem pertahanan udara Israel yang sebelumnya sangat diandalkan ternyata tidak mampu mencegah serangan rudal dan drone yang sangat cepat dan presisi ini. Dalam beberapa detik, gedung-gedung pemerintah penting hancur dan kota Tel Aviv dipenuhi dengan asap tebal. Setelah serangan itu, warga Tel Aviv terlihat berlarian ke tempat perlindungan, sementara sirene peringatan terdengar di seluruh kota. Para pasukan militer di Israel segera diperintahkan untuk mengepung area sekitar gedung parlemen yang hancur. Namun situasi semakin kacau. Kota yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi medan perang dengan kepanikan yang melanda setiap sudut kota. Sementara itu, Houthi mengklaim kemenangan besar atas serangan tersebut. Mereka menganggap serangan ini sebagai simbol kekuatan dan kemampuan mereka untuk menghancurkan sasaran yang sangat terjaga ketat, bahkan di tengah ibu kota Israel. Ini adalah jawaban kami terhadap Israel yang terus menyerang Gaza. Kami tidak akan pernah diam, kata juru bicara Houthi. Reaksi internasional mulai membanjiri media. Beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat mengecam serangan tersebut, namun tidak ada tindakan yang jelas terhadap Houthi.
Israel di sisi lain harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka sekarang terjebak dalam serangkaian konflik yang semakin rumit dengan tekanan yang datang dari berbagai penjuru. Di dalam negeri, ketegangan meningkat. Partai oposisi di Israel mulai menyalahkan kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu agresif terhadap negara-negara tetangga. Banyak yang menyarankan agar Israel lebih mengutamakan diplomasi daripada melanjutkan kebijakan militer yang telah terbukti membawa kehancuran lebih jauh. Ketegangan politik juga mencuat di dalam Knesset. Banyak anggota parlemen yang mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam melindungi negara mereka. Dalam rapat darurat yang digelar setelah serangan tersebut, beberapa anggota Knesset menuntut agar Netanyahu segera mengundurkan diri atau mengambil langkah drastis untuk menghentikan agresi Israel terhadap negara lain. Serangan Houthi ini memunculkan pertanyaan besar tentang apakah Israel akan membertahan dari serangan yang datang begitu cepat dan dengan presisi yang mematikan. Meskipun memiliki kekuatan militer yang besar, Israel kini mulai menghadapi kenyataan bahwa kekuatan teknologi dan ketepatan serangan bisa mengubah peta konflik. Penyelidikan mulai dilakukan untuk mencari tahu bagaimana serangan itu bisa terjadi dengan begitu cepat. Beberapa pihak mulai menduga adanya kemungkinan adanya celah dalam sistem pertahanan Israel yang selama ini dianggap sangat canggih. Beberapa analis militer berpendapat bahwa Israel perlu mengevaluasi ulang kesiapan pertahanan mereka setelah serangan ini. Di Gaza, serangan-serangan Israel yang terus berlangsung setelah gencatan senjata dengan Iran membuat ketegangan semakin memuncak. Houthi, yang melihat Palestina sebagai bagian dari perjuangan mereka, merasa tergerak untuk membalas serangan tersebut. Keputusan Israel untuk terus menyerang Gaza telah memicu reaksi yang lebih kuat dari kelompok-kelompok seperti Houthi. Sementara itu, Israel berusaha untuk mengaktifkan kembali sistem pertahanan mereka dan mencari cara untuk membalas serangan Houthi. Namun dengan banyaknya korban yang jatuh dan kehancuran yang terjadi, sulit bagi Israel untuk membangun kembali kepercayaan publik atau memperbaiki citra mereka di mata dunia internasional. Serangan ini menjadi salah satu momen paling krusial dalam sejarah konflik Israel dengan negara-negara di sekitarnya. Houthi, yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman kecil, kini telah menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan dampak besar pada kekuatan militer Israel. Dunia kini menunggu bagaimana Israel akan merespon serangan ini yang jelas-jelas mengubah dinamika politik dan militer di Timur Tengah. Setelah serangan itu, Netanyahu segera mengadakan rapat darurat dengan para pemimpin militernya. Namun suasana di ruang rapat itu jauh dari tenang. Para jenderal dan pejabat militer Israel terlihat kebingungan dan terkejut. Mereka belum pernah menghadapi serangan yang begitu cepat dan terorganisir, dan mereka tahu bahwa situasi ini bisa meruntuhkan kekuatan militer Israel yang selama ini dibanggakan. Dengan Menteri Keamanan Negara dan beberapa anggota parlemen tewas, Israel berada dalam posisi yang sangat rapuh. Tanpa pemimpin kunci di pemerintahan, para pejabat yang selamat di Knesset berusaha untuk mengatur langkah-langkah darurat, namun mereka tahu bahwa mereka tidak hanya harus menghadapi ancaman militer, namun juga tantangan politik dalam negeri yang semakin memburuk. Media internasional mulai melaporkan tentang serangan ini, menggambarkan Israel sebagai negara yang kini terpojok di tengah-tengah serangan dari berbagai arah. Laporan-laporan tersebut menunjukkan bagaimana serangan Houthi mengubah citra Israel di dunia, dan banyak yang mempertanyakan apakah negara tersebut dapat mempertahankan eksistensinya di tengah serangkaian konflik yang semakin rumit. Di jalan-jalan Tel Aviv, banyak warga yang mulai merasa ketakutan. Dengan beberapa area yang rusak parah akibat serangan, pasukan militer Israel dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Namun ketegangan di dalam masyarakat semakin terasa. Warga Israel yang sebelumnya merasa aman, sekarang mulai meragukan kemampuan pemerintah untuk melindungi mereka dari serangan yang begitu tiba-tiba dan mematikan. Dalam pertemuan internasional yang digelar beberapa hari setelah serangan tersebut, banyak negara mulai menunjukkan kekhawatiran atas ketegangan yang meningkat di Timur Tengah. Negara-negara Eropa, meskipun mengecam serangan Houthi, juga menyerukan agar Israel menghentikan serangan-serangan udara ke Gaza. Beberapa negara bahkan menyatakan bahwa serangan-serangan tersebut semakin memperburuk ketidakstabilan kawasan. Sementara itu, Houthi merasa bahwa serangan ini adalah langkah pertama dari sebuah kampanye panjang. Dengan tegas, juru bicara Houthi mengatakan, "Kami tidak akan berhenti hingga Palestina benar-benar bebas. Israel harus membayar untuk setiap kejahatan yang mereka lakukan." Pernyataan ini semakin menambah ketegangan, dengan banyak yang meramalkan bahwa serangan ini hanya akan diikuti oleh tindakan lebih lanjut dari Houthi dan sekutunya. Bagi banyak warga Israel, serangan ini adalah peringatan nyata bahwa negara mereka tidak kebal dari ancaman luar. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah kebijakan luar negeri yang agresif selama ini telah membawa negara mereka ke dalam konflik yang tidak bisa mereka kendalikan.
Banyak yang mulai menyuarakan kebutuhan akan pendekatan diplomatik yang lebih bijaksana daripada terus-menerus mengandalkan kekuatan militer. Namun di dalam pemerintahan Israel, suara-suara oposisi mulai terdengar lebih keras. Beberapa anggota parlemen yang selamat dari serangan tersebut mengkritik Netanyahu dan pemerintahannya atas kebijakan yang terlalu agresif dan merusak. Kita perlu mengubah pendekatan kita sebelum lebih banyak nyawa yang hilang, ujar salah satu anggota Knesset yang selamat dengan suara penuh kemarahan. Di Gaza, reaksi terhadap serangan Houthi juga mulai terasa. Kelompok-kelompok perlawanan Palestina menyambut serangan ini sebagai kemenangan, merasa bahwa Houthi telah membalas dendam atas kebijakan agresif Israel di wilayah mereka. Kami tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini, ujar seorang pemimpin kelompok perlawanan Gaza yang menganggap serangan Houthi sebagai simbol solidaritas regional. Kedepan, banyak yang bertanya-tanya bagaimana Israel akan merespon serangan ini. Dengan pemerintah yang terpecah dan negara yang berada dalam kondisi darurat, negara ini kini menghadapi dua tantangan besar.